Nabi Saleh merupakan salah satu dari 25 nabi dan rasul yang wajib kita ketahui dan imani. Nabi Saleh diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memimpin kaum Samud yang hidup di suatu dataran bernama Al-Hijr. Kaum Samud hidup di daerah yang terletak antara Hijaz dan Syam, daerah antara barat laut yang dikenal sekarang Arab Saudi dan daerah Palestina, Suriah, Yordania, dan Lebanon. Daerah ini terlebih dahulu dikuasai oleh suku Ad, yaitu pendahulu kaum Samud. Suku Ad adalah leluhur dari kaum Samud dan mewariskan kekayaan alam yang luar biasa bagi kaum Samud. Mereka memiliki tanah yang subur, seluruh tanaman bisa tumbuh, dan binatang ternak yang dapat berkembang biak dengan baik. Semua kelebihan yang dimiliki oleh kaum Samud membuat mereka makmur dan serba berkecukupan. Namun, kondisi ini tidak serta-merta membuat kaum Samud beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui perjuangan dakwah Nabi Saleh kepada kaum Samud, di mana mereka tidak mau untuk mengimani apa yang telah diucapkan dan dipandu olehnya, kaum Samud ini kemudian menantang Nabi Saleh untuk menunjukkan mukjizatnya. Mukjizat yang dituntut oleh kaum Samud ini adalah mengeluarkan unta dari sebuah batu besar. Ketika mukjizat ini terjadi, mereka berjanji bahwa barulah setelah itu mereka akan beriman terhadap Nabi Saleh. Nabi Saleh kemudian bergegas menuju tempat ibadahnya. Ia lalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengabulkan permintaan kaum Samud yang menantang keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian mengabulkan doa yang diminta Nabi Saleh untuk mengalahkan keangkuhan kaum Samud. Nabi Saleh meyakini bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menurunkan mukjizat dengan timbal balik berupa janji iman kaum Samud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Janji ini berupa kaum Samud harus meninggalkan agama dan sesembahan mereka, serta harus beriman kepada Allah ketika mukjizat itu benar terjadi. Nabi Saleh pun berkata pada kaumnya seperti diabadikan dalam surah Hud ayat 64. Wahai kaumku, inilah unta betina dari Allah sebagai mukjizat untukmu. Oleh karena itu, biarkanlah dia makan di bumi Allah, dan janganlah kamu memperlakukannya dengan buruk yang akan menyebabkan kamu segera ditimpa azab. Quran Surat Hud 64. Setelah mukjizat keluarnya unta betina itu benar-benar terjadi, kaum Samud merespon untuk mengingkari janji mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum Samud kemudian membunuh unta tersebut yang mengakibatkan azab yang dijanjikan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan turun dalam waktu 3 hari. Akhirnya Nabi Saleh yang berbaik hati memperingatkan untuk terakhir kalinya kepada kaum Samud yang masih ingkar untuk beriman kepada Allah. Nabi Saleh menyampaikan mereka yang telah menentang Allah dan tetap berada di jalan yang salah akan mendapatkan azab langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hukuman Allah Subhanahu wa Ta'ala akhirnya dijatuhkan pada hari keempat setelah 3 hari waktu tenggang yang dijanjikan, sesuai dengan apa yang dikisahkan dalam surah Hud ayat 65, yaitu mereka lalu menyembelih unta itu. Maka dia Salih berkata, bersukarialah kamu semua di rumahmu selama 3 hari itu adalah janji yang tidak dapat didustakan. Quran Surat Hud 65. Mereka yang beriman kemudian diberikan keamanan dan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari azabnya. Sedangkan yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan azab berupa guntur yang sangat keras yang membuat orang-orang ingkar itu mati bergelimpangan di rumahnya. Terdapat sejumlah hikmah yang bisa dipetik dari kisah Nabi Saleh mengenai azab yang ditimpakan kepada kaum Samud, antara lain sebagai berikut. Sikap membangkang kaum Samud terhadap perintah Allah mengakibatkan mereka mengalami kehancuran. Kelemahan iman dapat menjadikan kita sombong atas kelebihan yang dimiliki dan berujung menentang perintah Allah. Sikap ini dapat mendatangkan azab. Sikap Nabi Saleh yang sabar atas segala cemoohan dan pantang menyerah dalam berjuang patut dijadikan teladan dalam membela kebenaran. Janji Allah pasti akan terjadi. Oleh karenanya kita harus berhati-hati dalam setiap langkah dan perbuatan. Demikian kisah mengenai azab kaum Samud beserta hikmahnya. Semoga cerita tersebut dapat menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.